Kembali ke KLIS Klise Film. Halo sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di review kali ini kita akan membahas sebuah film komedi horor yang tidak diragukan lagi keseruan hantunya, yaitu dari negara Sudikap alias Thailand. Film horor yang satu ini menceritakan sebuah kisah tentang 3 orang anak muda yang terdiri dari 1 pria tampan dan maco, 2 lagi adalah pria yang bertulang lunak. Tahu sendiri kan, yang masuk ke sebuah kuil angker terkutuk untuk melakukan ritual penyucian diri. Ketiga pemuda ini harus menghadapi seorang hantu yang gentayangan dan selalu meminta tumbal apabila ada yang ingin melakukan penyucian diri di kuil tersebut. Namun ketiga pemuda ini melawan dengan kekuatan yang ada dan akhirnya membawa hantu gentayangan tersebut tobat dan tidak lagi menjadi arwah yang penasaran. Jangan tegang-tegang karena bioskop Klise Film segera dimulai. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang biksu yang tidak sengaja masuk ke sebuah rumah tua dan melihat sebuah ritual aneh yang dengan ketakutan dia pun berlari sampai akhirnya tertangkap. Pagi yang cerah di sebuah terminal terlihat 3 alien yang bernama First, Balloon, dan God. Setelah mereka masuk, God tidak sengaja melihat pria tampan yang ketakutan melihat ketiga alien itu. Dan setelah pria itu didekati oleh Balloon, ternyata pria itu adalah teman mereka sendiri yang bernama Pongsat alias Nong. Setelah beberapa jam perjalanan mereka berbincang-bincang dan bernyanyi, tetapi hal aneh dilihat oleh Pak Supir kalau mereka semua tanpa kepala dan tiba-tiba kejadian tak terduga tersebut menyebabkan temannya yaitu God meninggal dunia. Dari kejadian itu, Nong yang didatangi oleh ayahnya untuk melakukan upacara pentasbihan yang merupakan upacara penyucian diri di Thailand. Menurut Mbah Google, pentasbihan atau biksu sementara merupakan tradisi yang bisa dilakukan para pria muda di Thailand. Mereka ditasbihkan menjadi biksu dalam jangka waktu tertentu untuk menghabiskan waktu di biara Buddha. Nah, hal ini ternyata menjadi sumpah si Balloon karena kalau dia menang lotre, dia dan kedua temannya tersebut akan ditasbihkan. Temannya First yang mendengar itu sedikit marah karena dia dan Balloon adalah seorang gam, yang mana jauh panggang dari api untuk ikut upacara itu. Namun karena itu sudah menjadi sumpah dan Balloon memang menang lotre, apa mau dikata lagi? Lanjut. Sesampainya di kuil tempat mereka akan ditasbih, sudah dirasakan aura-aura mistis, dan setelah melakukan pemujaan di pintu masuk kuil, mereka tidak sengaja melihat biksu tampan dan seksi yang menjadi idaman Balloon dan First. Di perjalanan, secara tidak sengaja mereka bertemu dengan wanita cantik yang sedang menangis, dan wanita itu langsung membuat hati Nong berdebar-debar. Cinta pada pandangan pertama. Setelah itu dia bertemu dengan Aud, salah satu penghuni kuil tersebut yang menjadi penunjuk ke tempat pentasbihan. Setelah mereka diberikan sedikit ceramah oleh biksu tertua yang ada di sana, akhirnya mereka diberikan kamar masing-masing untuk tempat tinggal mereka selama beberapa hari sebelum upacara pentasbihan. Mereka mendapatkan tempat secara terpisah dan ketika masuk mereka masing-masing mulai merasakan aura-aura aneh dan benda-benda yang bergerak sendiri di dalam kamar mereka.
Sampai akhirnya Out mengantarkan mereka untuk tidur menjadi satu di tempat biksu tertua. Ketika tiba di sana mereka bertemu dengan seorang penjaga kuil lainnya yang kita sebut saja Brewok. Brewok yang mengatakan bahwa malam ini akan diadakan doa bersama terhadap jenazah yang diketahui itu adalah calon biksu yang akan melakukan pentasbihan di awal film yang meninggal secara tragis di kuil itu. Malamnya ketika sedang berdoa diketahui ternyata gadis yang menangis tadi bernama Yui dan kakaknya lah yang meninggal sebelum pentasbihan kemarin. Setelah itu tiba-tiba terdengar suara lonceng kaki yang anehnya hanya satu biksu saja yang mendengarkannya dan tiba-tiba sontak biksu itu mengajak temannya yang lain untuk pergi dari sana dan sepertinya si Brewok mengetahui rahasia karena dia kembali mengatakan, apakah ini terjadi lagi? Malamnya Nong yang memang berengkes menyuruh Purse dan Balun untuk menjaga tubuh jenazah itu sampai besok paginya. Dengan sedikit kode dari tangan Nong, Purse pun menyanggupinya tanpa syarat. Balun yang sudah berjaga di sana dengan tubuh itu sambil live giveaway kosmetik masa kini dan banyak dari netizen yang sedang menonton mengomentari hal aneh yang ada di belakangnya. Dan tiba-tiba lagi คนอย่างกูไม่เคยกลัวมันสูงกว่าเดิมอีกมึงจะมาหลอกอะไรกูทั้งตัวเลยนะแม่อีเฟิร์ส Setelah mereka sadar bahwa mereka pernah bertemu dengan tubuh itu di depan kuil dan tanpa sengaja mereka menjatuhkan petinya ketika Nong datang. Anehnya setelah mereka mengecek peti itu ternyata kosong. Ternyata tubuh itu ada di balik tirai dan mereka pun berlari tapi Balun malah terjun bebas. มึงดูดิ กูไม่ได้ใส่คอนแทคปากกา กูไม่อยู่แล้ว Biksu muda yang ada di sana menemui mereka bersama Out dan mereka bercerita tentang kisah misterius yang pernah terjadi di kuil tersebut. Mereka pun dibuat sangat-sangat takut dan First langsung menenang Balun karena dia tidak searching dulu lah sebelum membuat sumpah pentasbihan di kuil tersebut. ไม่รีเสิร์ชอะไรมาก่อนเลยเหรอคุณเนนครับถ้าอย่าง Paginya ketika mereka akan pergi ke tempat pembakaran jenazah, tanpa sengaja mereka bertemu dengan emak-emak ODGJ yang mencuri makanan persembahan dan tanpa basa-basi emak-emak itu menyerang Balun yang untungnya Brewok datang untuk menenangkan emak-emak tersebut. ไม่ใช่ดูแปลกๆก็ไม่รู้อ่ะนี่วะ Mereka semua berkumpul melihat progres pembakaran jenazah itu dan tiba-tiba Nong kembali mendengarkan suara lonceng kaki yang ternyata Nong yang berlari dan mencoba menenangkan diri diikuti oleh semuanya dan di sini Nong berkata, arwah yang mengganggu mereka bukanlah kakaknya Yui karena hantu yang dilihat Nong tadi memiliki sebuah tato di tangannya, sedangkan kakaknya Yui tidak memiliki tato. Malamnya Nong yang sedang berdoa sendirian di depan patung Buddha dan Nong diteror oleh arwah penasaran tersebut di mana di sana Nong dengan jelas sekali melihat wujud asli dari arwah yang selama ini mengganggu penghuni kuil. Nong yang paginya bercerita ke semua orang dan dia didatangi oleh biksu tertua dan langsung menceritakan sebuah kisah di mana dulunya ada dewa ular yang ingin sekali ditasbihkan. Tetapi yang bisa ditasbihkan hanyalah manusia dan dia pun sangat kecewa sampai-sampai dia berjanji akan selalu mendampingi Buddha sebagai pelindungnya. Tetapi itu belum menjawab semua kejadian yang dialami oleh Nong dan kawan-kawannya. Kembali pada malam harinya, Nong dan kedua temannya diteror oleh hantu tersebut sampai-sampai Balun yang dirangsuki oleh arwah gentayangan itu memukul lonceng besi dengan kepalanya dan juga digantung, tapi untungnya Balun bisa diselamatkan. อีบอลลูนมันลงหัวข้อล่างมันตกเองมึงเหยียบหลังไว้เหยียบหลัง
Tapi tidak bagi biksu tertua yang juga didatangi oleh arwah tersebut. Dan paginya semua heran, biksu tertua tidak pernah bangun kesiangan. Tetapi setelah didobrak dari jendela, ternyata biksu tertua sudah ditemukan dalam keadaan meninggal. Di saat yang sama, Balun mendengar kabar bahwa dia putus dengan pacar prianya. Dan dengan hati yang marah, dia menuju ke kuil di pintu masuk dan menghancurkan kuilnya. Setelah sedikit penghancuran yang dilakukan, akhirnya mereka semua mendengar suara langkah lonceng kaki yang Anda sekalian akan melihat. Setelah itu mereka melihat emak-emak ODGJ yang tadi, dan di sini Balun mulai tenang dan First secara tidak sengaja menemukan sebuah foto yang berisi emak-emak ODGJ itu dan seorang anak muda. Dan akhirnya Out meminta Brewok untuk bercerita siapa sih anak muda yang ada di foto tersebut. Brewok yang bercerita bahwa dulunya ada anak muda yang salah pergaulan dan akhirnya ingin ditasbihkan dan bertaubat. Ketika upacara pentasbihan itu berlangsung, sebelum masuk kuil terjadi angin kencang yang menyebabkan ujung gerbang yang terbuat dari beton menimpa anak muda itu. Sontak ibunya, yakni si emak-emak ODGJ sekarang langsung stres dan menganggap anaknya belum meninggal. Pada malam itu juga Nong dan semua kru pergi ke kuil yang dihancurkan Balun tadi. Ternyata di sana sudah ada mak-mak ODGJ dan Balun meminta maaf atas kejadian yang dibuatnya tadi. Sampai akhirnya mereka semua memperbaiki kuil tersebut dan selesai malam itu juga. Setelah itu mereka berdoa bersama dan memutuskan untuk beristirahat. Tetapi ketika mereka sedang santai, tiba-tiba mendengar suara lonceng kaki itu lagi. Balun yang mengira itu adalah si penjual es krim, tapi ketika membuka jendela dia dirasuki oleh arwah penasaran anak dari emak ODGJ itu lagi, dan mengatakan jika tidak boleh ada yang ditasbihkan di kuil itu karena dia sendiri gagal melakukan pentasbihan. Untungnya biksu muda dan Out datang yang memiliki ide untuk Balun yang pingsan diikat agar tidak memberontak, dan mereka memiliki ide untuk mentasbihkan hantu tersebut. Pertama-tama Nong membuka makam si hantu itu dan mencoba mentasbihkannya. Ketika mereka semua mempersiapkan alat-alatnya, biksu muda yang disuruh menjaga tubuh itu, tetapi dia malah disandra oleh hantu tersebut. Dan dengan cepat Nong mengatakan bahwa dia akan mentasbihkannya. Dan akhirnya hantu itu pun melepaskan biksu muda. Ketika biksu muda itu disuruh untuk mentasbihkan, ternyata dia tidak bisa coy. Dan cara absurd pun diperoleh karena ini sudah zaman digital, yaitu video call. Tetapi ketika mereka sudah siap untuk melakukan upacara tersebut, tiba-tiba saja salah satu sarananya hilang, yaitu sebuah jubah suci, dan mereka pun mulai gabut. Setelah mereka gabut, tiba-tiba ada Mak ODGJ itu sekaligus ibunya dari hantu datang, dan ternyata dia yang mengambil jubahnya. Akhirnya upacara suci itu pun dimulai. Ketika satu pertanyaan yang membuat merinding semua orang, yaitu apakah kamu manusia? Jelas saja si hantu menjawab bukan. Dan dia meminta agar biksu bisa mentasbihkannya. Tetapi biksu itu menolak karena syarat mutlak agar bisa ditasbihkan adalah seorang manusia. Dan hal tersebut membuat si hantu marah, dan jengkelnya lagi video call terputus akibat paket si biksu muda habis. Gak pakai yang unlimited sih. Dan ketika si hantu mencekik leher Nong, sang ibu pun memohon agar anaknya tidak melakukan itu, dan hantu pun terenyuh mendengarkan kata-kata ibunya. Si hantu yang bersedih meminta maaf kepada ibunya, dan disinilah adegan yang paling membuat kalian tidak akan kuat menahan air mata, karena permintaan hantu yang membuat dia pun pergi ke surga dengan damai.
ผมขอเกิดเป็นลูกแม่ได้ไหมครับ ได้สิจ๊ะลูก นนท์ครับ Setelah kejadian itu, ketiga pemuda yang awalnya tidak ada niatan ke kuil itu, akhirnya mereka tobat dan sadar satu sama lain. Termasuk emak ODGJ yang sudah mulai sadar mengikuti acara pentasbihan dengan hikmat. Sampai akhirnya mereka pun selesai ditasbihkan. Dan di akhir film juga terkuak bahwa biksu tertua ternyata tidak dibunuh oleh hantu itu, tetapi karena serangan jantung. Setelah kutukan pertama hilang karena hantunya sudah legowo, ternyata ada satu kutukan lagi di mana yang sudah menjadi biksu atau ditasbihkan di kuil itu. Maka jika keluar mereka akan mati. Wah, pasti ada lanjutannya ini. Dan film pun tamat. Sebuah film horor komedi dari Thailand yang wajib kalian tonton seutuhnya. Karena film hantu ini tidak banyak menggunakan jump scare yang membuat kalian lompat atau jantungan. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan pastinya subscribe. Nun, see you, bye.